Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Oke, di video kali ini saya akan membagikan sebuah pengalaman misteri, yaitu kerusuhan Mall Klender pada tahun 1998. Teman-teman, jadi pada tahun 1998 di Indonesia itu terjadi sebuah peristiwa, bisa dibilang peristiwa politik juga yang cukup kelam, di mana kerusuhan itu terjadi atau dipicu akibat krisis moneter. Kerusuhan itu juga dipicu akibat wafatnya 4 orang mahasiswa Trisakti, yang saat itu terjadi demonstrasi yang lumayan masif ya di antara mahasiswa-mahasiswa di tahun 1998 akibat krisis moneter tersebut, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, kronologinya itu pada tanggal 13 Mei tahun 1998 terjadi penembakan terhadap 4 orang mahasiswa Trisakti. Nah, itu yang memicu terjadinya kerusuhan yang akan terjadi di hari-hari berikutnya. Nah, kemudian keesokan harinya, tanggal 14 Mei tahun 1998, itu terjadi sebuah peristiwa yang cukup tragis sebetulnya ya, di daerah Klender, Jakarta Timur, yaitu pembakaran Mall Klender. Kronologinya yang saya baca dari beberapa sumber yang ada di internet, mungkin teman-teman bisa cross-check juga. Itu pada awalnya pihak manajemen akibat dari kerusuhan di hari sebelumnya, itu tanggal 13, itu berniat untuk menutup mall tersebut di tanggal 14. Nah, kebetulan di hari itu juga sebagian sekolah-sekolah itu memulangkan siswa-siswinya lebih awal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, entah bagaimana ceritanya menurut sumber yang saya baca, kemudian siswa-siswa itu berkumpul di sekitaran Mall Klender itu. Nah, lalu entah bagaimana ceritanya lagi, menurut cerita yang saya baca di internet, terjadi bentrokan, semacam tawuran lah ya, antara siswa-siswa yang tadi berkumpul dengan beberapa pemuda, dalam tanda kutip pemuda yang ada di sekitar situ. Terjadi tawuran pukul 11 siang, tanggal 14 Mei tahun 1998. Terjadi bentrokan antara pelajar dengan beberapa pemuda-pemuda tadi. Sekitar 11 siang sampai mungkin sekitar jam setengah 12 siang. Lalu sekitar jam 12 siang, teman-teman, itu terjadi bentrokan yang selanjutnya. Bentrokan yang selanjutnya itu di mana kemudian datang massa-massa yang lain, jumlahnya itu sekitar 50 orang ya, menuju ke bentrokan yang awal tadi, sehingga terjadi lagi tuh bentrokan antara pelajar dengan para pemuda, sehingga memojokkan pelajar-pelajar itu, dan kemudian mereka itu masuk ke dalam mall itu, Mall Klender itu. Nah, teman-teman, sekitar jam setengah 1 siang ketika terjadi kerusuhan itu, terjadi tawuran itu, dan ada beberapa orang yang memprovokasi, teman-teman. Nah, memprovokasi untuk menjarah Mall Klender. Nah, disinilah awal mula titik kejadian itu terjadi ya. Setengah 1, para provokator itu berteriak-teriak mungkin ya kepada warga, ayo kita jarah aja nih mall nih, kita jarah aja nih, karena ini milik etnis tertentu yang saat itu mungkin sentimennya terlalu besar ya. Kerusuhan itu terjadi, mallnya itu sedang dijarah, wah lagi chaos banget lah. Kemudian datang sekelompok orang lagi yang datang saat itu menggunakan truk ke mall itu, lalu kemudian mereka membakar beberapa barang-barang yang ada di mall itu. Nah, itulah yang menjadi pemicu kebakaran Mall Klender. Dibakar beberapa kasur, awalnya benda-benda yang kecil yang terlihat di situ, sampai akhirnya sekitar jam setengah 4 itu akhirnya api benar-benar besar dan melahap mall tersebut ya. Api yang begitu besar itu menimbulkan kepanikan ya di antara masyarakat yang saat itu sedang menjarah mall tersebut. Nah, jadi masyarakat itu udah panik tuh di dalam, udah asapnya udah gede segala macem, kemudian apinya kemana-mana. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa ada oknum-oknum yang sengaja mengunci pintu dari mal-mal tersebut, sehingga masyarakat yang ada di dalam itu yang sedang panik itu nggak bisa keluar gitu tuh. Sebagian masyarakat itu terkunci di dalam. Nah, ada beberapa orang yang nekat lompat dari jendela itu ke bawah. Nah, mohon maaf, akibat ada beberapa orang yang loncat itu ada juga yang terluka seperti itu ya. Bisa dibayangin bangunannya lagi dilalap api gitu kan, bener-bener lagi chaos, terus dikunci gitu tuh, bener-bener panik lah. Sekitar jam setengah 10 malam, menurut beberapa warta yang saya baca juga, hujan mengguyur di kawasan Jatinegara. Hujan mengguyur dan memberhentikan api di mall tersebut. Nah, itulah teman-teman, jadi bagaimana kronologi cerita sampai akhirnya terjadi kerusuhan dan pembakaran Mall Klender kayak gitu ya. Nah, keesokan harinya pada tanggal 15 Mei tahun 1998, tepatnya di hari Jumat, itu beberapa relawan PMI ke sana untuk mungkin mengidentifikasikan bagaimana ada orang-orang di dalam itu yang mungkin tidak sempat melarikan diri atau tidak sempat keluar gitu dari kobaran api yang membesar tersebut.
Nah, di saat relawan PMI itu datang, mereka kaget gitu kan. Ternyata lumayan banyak dari korban-korban yang terbakar hidup-hidup di situ, kayak gitu. Bahkan sebagian, mohon maaf, ada yang jadi arang, ada yang sudah susah diidentifikasi dan seterusnya, karena memang menurut beberapa berita itu korbannya lumayan banyak ya teman-teman. Turut berduka cita kepada keluarga korban dan juga maupun kepada pihak-pihak yang saat itu menjadi korban. Itu menurut beberapa berita ada sekitar 200 sampai kurang lebih 400 orang lah. Itu kan banyak banget dan benar-benar menyedihkan ya. Setelah relawan PM itu mengidentifikasi dan seterusnya melakukan evakuasi, akhirnya beberapa keluarga korban datang untuk melihat, mungkin barangkali ada keluarganya yang ada di situ untuk melihat-lihat, dan yang sebagian korban yang teridentifikasi itu dibawa pulang oleh keluarganya, dan sebagian lagi yang tidak teridentifikasi itu dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, lalu kemudian dimakamkan secara massal di TPU Pondok Rawon. Nah, sekarang saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya yang dimana sangat berhubungan dengan kejadian tersebut. Jadi teman-teman, saya punya saudara ya, tante dan om yang rumahnya itu di belakang Mall Klender, tidak jauh ya, mungkin hanya beberapa puluh meter. Itu di dekat Pasar Klender ya. Kalau teman-teman mungkin pernah ke daerah Klender, di Mall Klender itu belakangnya ada pasar. Nah, itu di daerah situ, itu adalah rumah om dan tante saya. Nah, mungkin mama saya yang saat itu khawatir mungkin ya terhadap keadaan om dan tante saya itu mengunjungi mereka. Nah, mengunjungi mereka di hari Sabtunya di tanggal 16 Mei tahun 1998. Saya waktu itu masih umur 4 tahun teman-teman, masih sangat kecil ya, balita. Saya, mama dan bapak berkunjung. Setelah sampai sana, bersilaturahmi, bercengkrama seperti biasa ya, menanyakan keadaan apakah baik-baik saja dan seterusnya. Dan kebetulan om dan tante saya ini punya anak juga yang usianya itu tidak jauh dari saya ya. Mungkin waktu itu saya 4, mungkin anaknya itu umur 2 dan umur 1, seperti itu. Nah, akhirnya karena waktu itu datang sudah lumayan sore ya, jam 3, itu mama dan bapak memutuskan untuk menginap di rumah om dan tante saya. Akhirnya kami memutuskan untuk menginap, mama, bapak, dan saya untuk menginap di situ. Kebetulan rumah om saya itu 2 lantai ya teman-teman, jadi kami sekeluarga tidur di lantai 2. Lalu mama saya cerita jam 11 malam kira-kira itu saya sleepwalking teman-teman. Itu saya masih kecil banget, umur 4 tahun, saya sleepwalking pengen turun ke bawah. Jadi rumah om saya itu di lantai 2, itu tangga menuju bawah itu kayak ada sekat gitu teman-teman, dan harus dibuka sekatnya untuk menuju tangga. Nah, saat itu saya sedang berusaha untuk membuka sekat tersebut. Lalu mama saya menghampiri saya dan bertanya gitu kayak, "Dia mau kemana? Mau kemana malam-malam kok kebangun gitu, apa mau kencing atau gimana?" Ternyata enggak mau kencing. "Ya udah yuk tidur lagi," kata mama saya. Waktu itu mama saya belum curiga apa-apa kan, mungkin karena memang saya pengen kencing aja gitu tuh. Akhirnya balik lagi ke kamar dan tidur lagi. Keesokan harinya di pagi hari, mama cerita ke tante saya, semalam nih dia kebangun mungkin pengen kencing segala macem. Dan alhamdulillahnya ya hari itu tidak terjadi hal-hal yang bagaimana ya pasca kerusuhan itu, cuma ya mungkin agak sedikit mencekam aja suasana ya, barangkali terjadi kerusuhan susulan dan seterusnya. Nah, kemudian hari itu saya bermain dengan sepupu saya seperti biasa, main mobil-mobilan sampai akhirnya tiba sore hari. Lalu saya, bapak, dan mama berpamitan untuk pulang ke rumah. Kami sekeluarga pulang sekitar jam 5 sore. Jam 5 sore dari Klender menuju ke Krukut itu tidak terlalu jauh ya jaraknya. Mungkin hanya sekitar 1 jam. Akhirnya sampai di sana itu sekitar maghrib teman-teman. Sampai itu sekitar maghrib, kemudian kami tidur jam 9 malam. Karena waktu itu tahun 1998 ya, jadi belum terlalu banyak aktivitas yang bisa dilakukan seperti zaman sekarang gitu ya. Tidur jam 9 malam. Lalu kemudian teman-teman, di sini cerita yang horornya. Itu jam 1 malam mama saya kebangun. Mungkin mama pengen kencing atau bagaimana kan. Dan kemudian mama keluar kamar, itu melihat saya di depan pintu keluar. Itu sedang mengetok-ketok pintu, sedang berusaha membuka pintu jam 1 malam teman-teman. Lalu mama saya menghampiri saya. Saat itu saya juga sedang menangis gitu ya, sedang menangis. Dan mama saya melihat saya sedang berusaha membuka pintu, ngetok-ngetok gitu kan, pengen keluar lah kayak gitu. Mama saya nanya ke saya, "Adek kenapa? Kok pengen keluar?" kayak gitu tuh.
kenapa, ada apa. Nah di sini yang bikin shocknya, kemudian waktu saya umur 4 kecil itu saya menjawab, ini cerita dari mama saya menjawab, itu mah diajak main sama teman-teman di luar, udah pada nungguin, itu udah pada nyamperin, kayak gitu. Mama saya kaget kan, siapa yang nyamperin? Itu di depan udah ada anak-anak, udah ada teman-teman, aku pengen main, aku pengen keluar, sambil nangis gitu kan, sambil pengen keluar. Mama saya kaget, lalu mama saya nyamperin bapak saya di kamar, membangunkan bapak saya, lalu kemudian bapak saya menghampiri saya. Kenapa deh, siapa yang ngajak main? Itu teman-teman di luar itu pada ngajak main. Bayangin teman-teman, jam 1 malam, anak kecil umur 4 tahun sambil nangis-nangis pengen keluar rumah, buka-buka pintu, dibilang disamperin sama teman-temannya. Oke, bapak saya dan mama saya waktu itu udah paham apa yang sedang terjadi saat itu. Lalu kemudian bapak dan mama ganti baju, lalu sepakat untuk membawa saya ke orang pintar ya, dalam tanda kutip. Lalu saya dibawa ke rumah Pak Ustadz di daerah Kampung Jawa. Kalau teman-teman tahu, itu dekat STM Kampung Jawa. Nah di daerah situ ada seorang ustadz ya. Saya dibawa masih dalam keadaan nangis-nangis. Kemudian sama Pak Ustadznya dalam tanda kutip diobati ya, mungkin dikaji, diberikan ayat-ayat dan seterusnya. Lalu setelah beberapa menit saya sudah mulai reda, Pak Ustadz balik lagi ke orang tua saya. Pak Ustadz nanya gitu kan, habis dari mana? Pak Ustadz nanya kayak gitu aja. Nah mama saya cerita akhirnya, jadi kemarin itu habis main ke rumah om tantenya di Klender. Setelah kerusuhan itu barangkali khawatir ya, orang tua saya masih, karena masih saudara kan, khawatir barangkali ada apa-apa gitu kan. Pak Ustadznya cuma senyum dan bilang alhamdulillah, katanya untung segera dibawa ke sini, kata Pak Ustadznya gitu kan. Mama dan bapak saya penasaran dong, kenapa nih kok anaknya kayak gitu gitu kan. Lalu Pak Ustadznya menceritakan ketika saya ngetok-ngetok pintu dan pengen keluar itu, Pak Ustadz bilang saya itu disamperin, diajak main oleh, mohon maaf ya, ini dalam tanda kutip, anak-anak kecil korban Mall Klender. Yang mungkin bukan literally anak kecil ya, tapi mungkin makhluk-makhluk lain yang mewujudkan diri sebagai anak-anak itu. Nah itu diajak main dan jumlah anak kecil ada 7 anak kecil gitu. Itu mama saya nyeritain kayak gitu apa adanya. Saya menceritakan ke teman-teman, disamperin sama 7 anak kecil korban kebakaran Mall Klender. Mungkin makhluk-makhluk lain yang menyerupai ya, tapi di situ mama dan bapak saya shock, kaget gitu kan. Dan kemudian Pak Ustadznya ngasih pesan kayak gini, dijaga anaknya segala macem. Lalu kemudian kami balik lagi ke rumah dan bapak saya nggak bisa tidur sama mama sampai subuh untuk ngejagain saya kayak gitu. Oh iya, rumah saya itu waktu itu menempati rumah dinas ya, rumah dinas, dan itu memang sudah lama tidak ditempati, karena rumah dinas kan kadang ya sesekali aja ditempatin, kalau orang udah pensiun dan seterusnya kan dikosongin lagi kayak gitu. Nah itu rumah itu ada 2 rumah, ini rumah saya, ini rumah sampingnya puskesmas. Nah itu tahun 1998 teman-teman, bayangin itu ada pohon ini, ada pohon itu, horor lah, lumayan horor di situ, dan lumayan ada cerita-cerita unik lah di rumah dinas itu kayak gitu. Mungkin saya bisa ceritakan lagi nanti di lain kesempatan. Tapi kemudian bapak dan mama pulang subuh, sholat subuh, lalu untungnya hari itu hari libur ya, bapak saya tidak bekerja, kemudian beristirahat kayak gitu. Nah teman-teman, jadi itu yang saya pengen ceritain, pengalaman pribadi saya tentang kejadian atau kerusuhan Mall Klender yang ada benar-benar langsung berkaitan dengan saya dan keluarga saya. Jadi entah percaya atau tidak, tapi begitulah kejadiannya apa adanya. Dan mungkin itu bukan secara literal, bukan secara benar-benar anak-anak korban Mall Klender yang mungkin dalam tanda kutip jadi korban gitu ya, tapi ya mungkin makhluk-makhluk yang menyerupai yang ada di sekitar situ yang kemudian mengikuti saya. Dan mungkin bisa jadi ketika malam itu saya terbangun, yang kemudian mama mendapati saya sleepwalking gitu ya, tidur sambil berjalan, itu mungkin saat itu juga udah disamperin mungkin ya. Tapi wallahu a'lam, saya nggak tahu, dan memang kejadiannya seperti itu adanya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan di cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan jangan lupa memberikan dukungannya, jangan lupa di like dan di komen.
Dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Jaga kesehatan, jangan lupa berdoa dimanapun teman-teman berada, dan tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.